Selain menjaga pola makan, aktivitas fisik, menurunkan berat badan, dan tentunya mengkonsumsi obat bila perlu, apalagi yang bisa kita perbaiki agar diabetesnya semakin terkendali? Halo, saya Dr. Siti Agar Rukmana dan saya akan paparkan beberapa tips untuk membantu mengontrol diabetes. Tips nomor 1, tidak merokok. Merokok, bahkan menghirup asap rokoknya atau merokok pasif, bisa meningkatkan resiko komplikasi makrovaskuler seperti jantung, penyakit pembuluh darah, dan juga resiko komplikasi mikrovaskuler seperti penyakit ginjal, gangguan penglihatan, dan juga membuat gula darah semakin sulit terkendali. Berhenti merokok bisa mencegah perkembangan diabetes tipe 2 dan tentu efeknya tidak hanya pada diabetes saja, tapi juga pada penyakit-penyakit lain. Kemudian, tips kedua adalah menjaga agar tidak stres. Banyak pasien diabetes yang mengalami stres karena diabetesnya, atau justru stresnya itu yang memperparah diabetesnya. Mengapa? Bayangkan, jika stresnya membuat kita menjadi lupa minum obat, tidak memperhatikan pola makan, dan membuat jadi tidak niat beraktivitas, itu semua bisa membuat diabetes semakin tak terkendali. Ada juga namanya diabetes distres. Ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan emosional dan kekhawatiran terkait penanganan diabetesnya. Misalkan, begitu stres karena penyakitnya sulit sembuh, atau stres karena harus memperhatikan berbagai macam obat dan kekhawatiran lain-lainnya. Itu membuat justru banyak tekanan mental dan pastinya membuat diabetes semakin parah. Jadi, diabetes membuat stres. Stresnya memperparah diabetes itu, dan itu berputar-putar. Stres membuat diabetes membuat stres membuat diabetes lagi, itu nanti lama-lama akan semakin parah. Kondisi stres ini harus mulai ditangani. Jika misalkan khawatir soal diabetesnya, bisa mulai mencari info-info yang benar terkait diabetes agar tahu, tidak khawatir bagaimana penanganan diabetes yang tepat. Terus juga carilah bantuan ke orang terdekat jika misal memang mengalami masalah mental. Dukungan keluarga akan sangat membantu pada kasus ini bila dibutuhkan. Dan jika ada gangguan mental yang tidak bisa tertangani, maka ada baiknya untuk konsultasi kepada psikolog atau psikiater. Tapi intinya, gangguan mental ini tentu akan banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang pasti, dukungan orang yang dekat dan juga menangani secara aktif stresnya itu dibutuhkan agar tidak menjadi suatu lingkaran setan yang memperparah stres dan memperparah diabetesnya. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah jaga tidur yang cukup. Kurang tidur terbukti bisa memperparah kontrol diabetes dan juga berpengaruh ke aspek kehidupan yang lain. Kurang tidur yang dimaksud adalah sebagian besar hari tidurnya itu kurang dari 6 jam dan kualitas tidurnya buruk. Kondisi kurang tidur ini bisa meningkatkan resiko hiperglikemia atau gula darah berlebih, resistensi insulin, asam lemak tinggi, dan juga meningkatkan stres oksidatif. Contohnya, seperti orang yang kerja shift-shiftan itu yang tidak menentu tidurnya atau jam tidurnya kurang, itu terbukti diabetesnya itu kurang terkendali, di mana kadar HbA1c-nya itu lebih tinggi. Maka, agar tidurnya itu cukup, pastikan tidur tidak kurang dari 6 jam. Tapi tidak terlalu lama juga, jangan lebih dari 8 jam per hari. Kualitas tidurnya pun juga harus baik, di mana keadaan tidur harus tenang, tidak ada yang mengganggu seperti karena cahaya terlalu terang, karena suara yang berisik, dan juga usahakan jam tidurnya konsisten. Lebih baik tetap tidur di malam hari, bukan di pagi hari. Jika tidurnya sudah cukup, harapannya diabetes akan semakin terkendali, di mana kadar HbA1c-nya bisa semakin turun. Jadi itu saja 3 tips dari saya untuk menangani diabetes. Tentu menangani diabetes itu tidak hanya satu aspek saja, tapi gabungan dari berbagai aspek yang semua bersatu untuk mengendalikan kadar gulanya. Sehingga tetaplah menjaga pola makan, aktivitas fisik, konsumsi obat bila perlu, sembari menjalankan tips-tips yang saya sampaikan. Begitu saja, semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.